Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Swapraja kelas B angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai reforma agraria dan konflik agraria yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Reforma agraria atau disebut juga pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan, kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah. Secara singkat, reforma agraria merupakan perombakan yang bertujuan untuk mengembalikan agar tidak terjadi konflik. Mengapa sih perlu melakukan reforma agraria? Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak sekali rakyat miskin yang tersebar di Indonesia, terkhususnya di wilayah kawasan hutan. Tercatat pada tahun 2017 ada 10,2 juta rakyat miskin tersebar di 25.863 desa, dan 71,6%-nya menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Pada tahun 2017 saja ada 10,2 juta rakyat miskin yang tersebar. Bagaimana sekarang sudah tahun 2022? Pasti angkanya semakin melonjak, bukan? Dan rata-rata masyarakat tersebut pasti tidak mengetahui bagaimana itu pentingnya reforma agraria. Penduduk kawasan hutan memiliki keterbatasan terhadap akses lahan garapannya. Maka dari itu diadakannya reforma agraria menjamin perlindungan akses masyarakat pada sumber daya hutan. Lalu redistribusi lahan menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi dalam upaya membangun Indonesia serta meningkatkan kualitas hidup. Tujuan utama dari reforma agraria untuk menyelesaikan konflik agraria dengan menata ulang struktur agraria yang timpang keadilan, menciptakan lapangan pekerjaan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan masih banyak lagi tujuan dari reforma agraria. Saat ini para tani meminta pertanggungjawaban kepada Presiden tentang TAP MPR nomor 9 tahun 2001, di mana air, bumi, dan kekayaan alam lainnya dapat diurus secara adil. Jika konflik agraria terus terjadi, maka ini dapat mengakibatkan kemiskinan di desa dan negara. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 menempatkan sumber daya alam untuk keuntungan para pembisnis, bukan untuk masyarakat. Yang diperjuangkan oleh masyarakat adalah hak kepemilikan atas tanah, karena negara hanya berhak menguasai, bukan berhak memiliki. Secara umum, konflik agraria adalah segala bentuk problematika terkait akses penguasaan dan pemilikan lahan. Konstitusi Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sudahkah amanat tersebut berjalan sebagaimana mestinya? Sementara masih sangat banyak konflik agraria yang ditemui membersamai urusan pertanahan terkait pendaftaran hak atas tanah, hak milik, sertifikat tanah, hak guna usaha, hak ulayat, hak tanggungan, dan lain sebagainya. Realitanya adalah, perwujudan daripada amanat konstitusi tadi masih sangat jauh dari yang diharapkan, dengan masih maraknya konflik-konflik agraria di Indonesia yang belum menemukan jalan tengah sebagai bentuk penyelesaiannya. Sejak Indonesia merdeka sampai era Presiden Joko Widodo, berbagai persoalan terkait konflik agraria belum semua terselesaikan. Banyak yang tidak kunjung menemukan jalan keluar. Banyaknya kasus konflik agraria di tahun 2022 memang belum diketahui secara detail. Tetapi pada tahun 2021 ada 207 kasus konflik agraria yang tersebar di 32 provinsi, dengan total 198.000 lebih keluarga yang terdampak. Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah ibu kota baru ini, berpotensi akan menimbulkan konflik agraria. Bahkan sebelum dimulainya proyek IKN, banyak kawasan di Kaltim mengalami konflik agraria akibat tumpang tindih lahan konsesi perusahaan. Berdasarkan penguraian ini, menurut saya timbulnya konflik agraria dan upaya yang dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penegakan hukum, memang terkadang tidak sampai kepada tujuannya. Salah satunya yang ada dalam TAP MPR RI nomor 9 tahun 2001, karena faktanya pemerintah memiliki keterbatasan untuk menginventarisasi segala hal. Jadi, keterkaitan antara penyelesaian konflik agraria dengan reforma agraria sebagai proses penyelesaian konflik agraria di Indonesia tidak semata-mata menyelesaikan konflik, tetapi lebih menekankan pada perbaikan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dan juga sumber daya alam yang selama ini sangat timpang. Sehingga saat dilakukan reforma agraria, berpotensi menimbulkan konflik baru yang belum ada jalur penyelesaiannya. Selain itu pula, penyelesaian konflik agraria melalui jalur litigasi seringkali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas, karena cakupan bidang yang sangat banyak. Sehingga itu menyebabkan konflik agraria di Indonesia itu tidak akan pernah selesai selama masih ada penguasaan tentang tanah, pemilikan bangunan atau tanah, penggunaan dan pemanfaatan, dan lain-lainnya yang menyebabkan konflik agraria di Indonesia itu tidak akan pernah selesai. Baik, sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Kami dari kelompok Swapraja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.